kelompok 6, saya sendiri Selva Feria, nomor absen 36. Saya Oktavia Rizky Ramadhani, nomor absen 27. Saya Nadia Islamina Azhara, absen 24. Saya Jessica Rahmawati, nomor absen 18. Saya Aurelia Gita Stefani, nomor absen 7. Saya Anggita Sofi Ramadhani, absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pak, Iya. kami dari siswa SMK Negeri 1 Sari Ya, dari manajemen perkantoran. pembangunan perkantoran. Yang kami bantu. Kami akan melakukan wawancara kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, Pak. Ya, apa saja ya kira-kira yang dibutuhkan, data-data seperti apa mungkin yang bisa kami sampaikan. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, siapa saja bagian atau badan-badan yang mengurus pemerintahan desa? Badan ya, kan kalau badan itu, kalau lembaga ada, kalau badan itu ya kan pemerintahan Kaluran itu ada dua. Yang pertama dari pemerintahan Kaluran itu sendiri, pemerintahan Kaluran sebenarnya yang terdiri dari lurah, kemudian ada caleg, jadi lurah itu sebagai kepala desanya, kemudian atau lurah, kemudian ke bawahnya ada pembantu lurah, yaitu ada caleg. Caleg kemudian dibantu oleh 3 orang kaur, dari ada kaur tata laksana, kemudian ada pangripto atau kalau secara umumnya kaur perencanaan, kemudian ada danato atau kaur keuangan, itu yang membantu di sekretariatan yang dibayar oleh seorang caleg. Kemudian di pelaksanaan teknis itu lurah dibantu juga oleh kasih. Kalau sekarang ada Kamtuo, ada Jogoboyo, ada Kubu. Jogoboyo itu kasih pemerintahan, kalau cara umumnya kalau kasih pembangunan, atau kalau di Kamtuo itu kasih sosial. Kemudian kemudian turun lagi di kewilayahan itu Pak Lurah dibantu oleh yang namanya Tuan. Kemudian di Semarang ada 9 buku. Kemudian secara sistem pekerjaannya tentu koordinatornya ada di KW. Kemudian kalau secara segi tanggung jawab dari buku kasih itu langsung tanggung jawabnya ke Lurah. Kemudian dari Lurah kalau yang kaur itu tanggung jawabnya kepada KW. Kemudian masing-masing kasih kaur juga boleh dibantu oleh staf sesuai dengan kemampuan kelurahan. Kemudian berdampingan dengan itu ada yang namanya Badan Permusyawaratan Kelurahan atau Bamuskal. Kalau dulu BPD sama, kalau di tempat lain BPD, tapi kalau di Gunung Widodo benar sebutannya Bamuskal. Jadi Bamuskal sebagai mitra kerja dari pemerintah kelurahan, sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan, tapi kalau di Bamuskal ini sebagai perwakilan masyarakat. Selalu itu ada 9 perwakilan Bamuskal, jadi ada 9 dapil, yang 1 dari perwakilan perempuan. Jadi 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, kemudian ada 2 kepala bidang dan yang lainnya menjadi anggota. Jadi dalam setiap pembahasan peraturan, baik itu tipikal dan lain-lain, itu dibahas bersama-sama antara Bamuskal dan pemerintahan kelurahan, sehingga setelah disahkan, kegiatan disahkan menjadi tertib, ini baru bisa dilaksanakan. Atau segala sesuatu yang kaitan dengan penyelenggaraan pemerintah itu biasanya harus, apalagi kaitan dengan pengelolaan anggaran, harus atas kesepakatan Bamuskal. Kemudian ada lagi di pemerintahan itu di bawahnya dibantu oleh yang namanya lembaga-lembaga. Jadi bukan badan. Kalau di pemerintah di kita itu namanya LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Itu sudah diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul nomor 3 tahun 2017. Siapa saja yang ada di situ? Jadi ada BKK, ada LPMK atau LPMD kalau dulu, ada LPMP yang di Pedukuhan, ada kemudian Karang Taruna, kemudian ada lagi kader-kader Yandu, kader kesehatan itu masing-masing. Kalau yang lembaga masyarakatan desa ini adalah mitra kerja pemerintah kelurahan di dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Jadi badannya itu yang
ada seperti itu. Untuk yang selanjutnya, apakah setiap badan memiliki tugas masing-masing? Ya, saya sampaikan tadi di depan badan kan badan lembaga permusyawaratan kelurahan itu ada peraturan undang-undang yang mengatur ketugasannya. Bisa menyampaikan rancangan perdes, itu dia punya hak untuk menyampaikan, misalnya hak inisiatif. Kemudian dia bisa punya hak untuk mengawasi kegiatan pemerintah kelurahan. Kemudian menampung aspirasi, sebagai menampung aspirasi masyarakat, kemudian untuk disalurkan melalui JES, kemudian menggali aspirasi kaitan dengan program-program kerja pemerintah kelurahan Semanu, kemudian ya itu membawa aspirasi dari masyarakat, nanti kemudian kemudian JES menjadikan satu pembahasan, bisa menjadi kebijakan, bisa menjadi satu program kerja. Kemudian kalau yang di pemerintah kelurahan sendiri tentu ada sistem organisasi dan tata kerja pemerintah, itu ada sendiri, tugas-tugasnya ada, Panglima ada tugasnya sendiri, dan ada tugasnya sendiri, Kasih ada tugasnya, sama dengan yang lembaga-lembaga kemasyarakatan di situ juga masing-masing punya tugas, misalnya seperti LPMD. Kalau LPMD tentu dia di dalam pembangunan masyarakat, bagaimana dia memberdayakan masyarakat, bagaimana dia mengelola istilahnya ada swadaya masyarakat yang bisa disampaikan dalam rangka pembangunan. Jadi masing-masing punya ketugasan. Ada kalau PKK nanti di pemberdayaan keluarganya, kemudian kalau Karang-Taruna itu juga dia di kegiatan kepemudaan. Kemudian dari mana Pak anggaran untuk membayar para pekerja? Para pekerja, jadi kalau AP kita sampaikan dulu ya, kalau dari Bamuskal itu ada anggaran dari APBD. Jadi setiap akhir tahun tanggal 31 Desember kita mengesahkan yang namanya anggaran pendapatan dan belanja kelurahan. Itu pada akhir tahun harus sudah disahkan. Kemudian di situ tentu diatur masing-masing pembiayaan. Itu yang khusus untuk Bamuskal atau BPD. BPD itu ada yang namanya inisiatif sumbernya dari APBD. APBD itu sumber dananya dari mana? Dari ADD, alokasi dana desa yang digelontorkan oleh kabupaten. Itu untuk membayar insentif dari Bamuskal, juga untuk operasional seperti rapat-rapat, seperti menjadi ATK itu dibiayai melalui APBD yang dananya bersumber dari alokasi dana desa dari kabupaten. Kemudian bagaimana gaji pamong? Gaji pamong itu tentunya juga berasal dari APBD, sudah ditetapkan karena sudah ada anggarannya yang tadi saya sampaikan di APBD yang bersumber dari dana desa, dari alokasi dana desa. Gaji pamong berapa yang menyesuaikan nanti regulasi yang dari murah cari yang kasih kau ke sampai ke buku ke setang itu ada isinya kan ada tingkatan-tingkatan. Kemudian misalnya THR dari mana ya, mestinya kan juga ada. Kalau THR biasanya kita anggarkan dari pendapatan asli desa. Semakin besar pendapatan asli desa, kemudian kesejahteraan dari para pamong, dari lembaga mungkin juga bisa. Kemudian untuk yang lembaga kemasyarakatan bisa dari mana sumbernya, itu juga bisa dianggarkan dari APBD atau dari sumbangan pihak lain. Biasanya penganggarannya seperti itu. Tidak ada penganggaran. Apakah terdapat sanksi jika pekerja melakukan kesalahan? Kalau pekerja melakukan kesalahan tentu ada sanksi, tapi dilihat dulu dari pelanggaran apa yang dilakukan, karena sebenarnya juga sudah diatur di dalam peraturan bupati tentang disiplin kerja pamong. Jadi ada tingkatan-tingkatnya. Ketika pamong melakukan pelanggaran tentu nanti dilihat pelanggarannya. Kemudian ada satu teguran secara lisan. Teguran lisan itu 3 kali itu untuk istilahnya kesalahan yang dianggap ringan. Ketika nanti sudah ditegur 3 kali tidak jalan, berarti nanti ada tindak lanjut, tentunya ada teguran
secara tertulis. Bulan tertulis juga tidak sekali, juga nanti ada beberapa kali. Kemudian kalau sudah disiplin istilahnya disiplin berat, nah itu akan dibentuk satu tim investigasi yang terdiri dari Pamong, dari lembaga, dan satunya dari KRD untuk nanti membuat investigasi kaitan dengan kesalahan. Kemudian nanti kesalahan berat akan diberi apa? Bisa di gajinya tidak diberikan selama 2 bulan atau dibanding istilahnya ditangguhkan selama 2 bulan. Nanti kalau sampai pelanggaran norma yang lebih berat lagi, bahkan nanti bisa diberhentikan. Sangat berat itu bisa diberhentikan. Namanya ketika nanti kita berurusan dengan hukum, misalnya Pamong jualan narkoba, berat. Setelah nanti ada proses hukum, dia dibuktikan bersalah, ya bisa diberhentikan sebagai Pamong. Jadi memang sudah ada disiplin kerja yang mengatur bagaimana ini kesalahan dengan apa, kesalahan berat apa, kesalahan sedang apa, nanti hukumannya apa, itu sebenarnya sudah jadi pasti ada teguran, ada punishment tentunya, juga ada Pamong yang melakukan. Terima kasih yang telah memberikan informasi yang sangat lengkap dan juga motivasinya kepada kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Dan mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ya, tidak apa, sama-sama. Terima kasih kembali. Harapan kita nanti adik-adik ini menjadi generasi penerus kita yang sudah tua-tua ini harus terus belajar. Ingat, Nabi Sulaiman itu, tahu ceritanya Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman itu disuruh milih, dia suruh milih harta atau kerajaan atau ilmu. Jadi dia memilih ilmu. Nah, berarti kan pentingnya belajar. Setelah dia dapat ilmu, ya dia dapat harta lebih kaya, dia dapat kerajaannya juga karena pikirannya. Jadi adik-adik jangan bosan belajar, karena dengan ilmu dimanapun apapun pasti bisa tercapai ketika kita mempunyai ilmu. Jangan bosan adik. Terima kasih, mudah-mudahan diberikan selalu sehat, sukses, dan bahagia untuk adik-adik semuanya. Sama-sama.